Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nadia, NIM 2019 131013. Di sini saya akan membahas terkait beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional Indonesia. Silahkan disimak baik-baik ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam melawan kolonial untuk mencapai kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional Indonesia. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah, dan lebih terorganisir. Berikut beberapa organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Karena menandai awal berdirinya organisasi kebangsaan, tanggal itu selanjutnya dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh pendirinya adalah para mahasiswa Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Pada mulanya, Budi Utomo bukan organisasi politik. Kegiatannya terpusat pada bidang sosial dan budaya. Sejak tahun 1915, Budi Utomo mulai bergerak di bidang politik. Pada tahun 1929, Budi Utomo masuk menjadi anggota PPPKI atau Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan PBI, Persatuan Bangsa Indonesia, yang dipimpin oleh Sutomo. Penggabungan itu membentuk organisasi baru bernama Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya. Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang, yaitu Bogor, Bandung, Jogja 1, Jogja 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam Kongres Budi Utomo yang pertama, berhasil diputuskan beberapa hal berikut. Yang pertama, membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam politik. Yang ketiga, bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. Yang keempat, menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT Aryo Tirto Kusumo. Dan yang kelima, merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Yang kedua, yaitu organisasi Sarekat Islam. Pada tahun 1909, Kiai Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk membela kepentingan pedagang Islam dari ancaman dan dominasi pedagang Cina, serta meningkatkan pengamalan ajaran Islam di antara para anggota. Pada tahun 1911, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama itu diikuti dengan perluasan tujuan, yakni melawan segala bentuk penindasan dan dominasi rasial. Tokoh Sarekat Islam antara lain Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto. Dalam Kongres pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913, diambil keputusan bahwa Sarekat Islam bukan partai politik dan tidak akan melawan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, Surabaya ditetapkan sebagai pusat Sarekat Islam. Yang ketiga, Hos Cokro Aminoto dipilih sebagai ketua. Kongres kedua di Surakarta yang menegaskan bahwa Sarekat Islam hanya terbuka bagi rakyat biasa. Kongres ketiga di Bandung pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916, Sarekat Islam bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Kongres yang keempat di Jakarta pada tahun 1917, Sarekat Islam mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Sarekat Islam mencalonkan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Sayap Putih dan Sarekat Islam Sayap Merah. Sarekat Islam Sayap Putih berlandaskan nasionalisme dan keislaman. Tokohnya yaitu
Hos Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim, serta Surya Pranoto. Pusatnya berada di Yogyakarta. Sarekat Islam Sayap Merah, berhaluan komunis yang nantinya menjadi PKI. Tokohnya yaitu Semaun dan pusatnya berada di Semarang. Yang ketiga yaitu organisasi Indisci Partij. Didirikan pada tahun 1912 di Kota Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan nasionalisme untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dengan tujuannya itu, Indisci Partij menempatkan diri sebagai organisasi politik pertama di Indonesia. Pada tahun 1913, Indisci Partij dinyatakan sebagai partai terlarang karena tulisan Suwardi Suryaningrat berjudul Als ik een Nederlander was. Jika saya seorang Belanda yang secara tajam menyindir tindakan pemerintah kolonial. Program Indisci Partij yaitu yang pertama, menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan. Yang ketiga, memberantas tindakan yang membangkitkan kebencian antar agama dan ras. Yang keempat, memperkuat pengaruh pro-Hindia atau Indonesia dalam pemerintahan kolonial. Dan yang kelima, menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada 25 Oktober 1908, pelajar Hindia Belanda di Belanda mendirikan organisasi sosial dengan nama Indisci Vereniging sebagai forum komunikasi di antara para pelajar Indonesia. Pengurus organisasi terdiri dari Sultan Casayangan Soripada sebagai ketua, R.M. Sumitro sebagai sekretaris, serta Sosro Kartono dan Hussein Jaya Diningrat sebagai komisaris. Pada tahun 1925, pengurus memutuskan mengubah nama organisasi menjadi Perhimpunan Indonesia. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara masuk pada tahun 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah, Indisci Vereniging ini memasuki kancah politik. Waktu itu pula, Indisci Vereniging menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putra. Yang kelima, yaitu Partai Komunis Indonesia. PKI pada awalnya bernama Indisci Social Democratic Association atau ISDV, yang didirikan oleh Hans Nevlid pada tahun 1914. ISDV akhirnya berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Tokoh-tokoh PKI yang terkenal antara lain adalah Tan Malaka, Semaun, Musso, Alimin, dan Darsono. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang, serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan. Yang keenam, yaitu Partai Nasional Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. PNI bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan usaha sendiri. Sebagai wadah persatuan politik yang ada di Indonesia, pada tanggal 17 Desember 1927 diselenggarakan Kongres pertama dengan tujuan agar langkah dan perjuangan partai-partai yang ada seragam. Kongres Partai Nasional Indonesia pertama di Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, susunan program yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka dan bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional. Yang kedua, menetapkan garis perjuangan yang dianut adalah non-kooperasi. Yang ketiga, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.